Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM T 2019-1245. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pengembangan indikator. Materi pertama akan saya sampaikan, yaitu tentang konsep dasar indikator. Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menjadi kriteria keberhasilan pencapaian kompetensi dasar, yang mana dari pencapaian tersebut dapat dinilai dari perilaku yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Fungsi indikator. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru untuk menunjang kompetensi peserta didik. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian. Prinsip rumusan indikator. Yang pertama, teramati. Yang kedua, terukur. Yang ketiga, dapat dicapai. Yang keempat, mewakili semua ranah. Yang kelima, banyaknya indikator penanda kompetensi. Yang keenam, rumusan yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etisha Indah Rosa, NIM T 2019-1233. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang pengembangan indikator berdasarkan kata kerja operasional. Kata kerja operasional merupakan kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diamati perubahan tingkah lakunya, dan dapat digunakan untuk merumuskan indikator serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berdasarkan kata kerja operasional revisi taksonomi Bloom oleh Anderson dan Krathwohl, terdapat 3 ranah di dalamnya, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan ranah yang berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir, serta merupakan salah satu kerangka dasar yang digunakan untuk mengkategorikan tujuan-tujuan pembelajaran, penyusunan tes, dan kurikulum. Dalam ranah kognitif, terdapat 6 cakupan, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. C1 mengingat atau remember merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan, yang mana mengingat ini merupakan dimensi yang berperan penting dalam proses pembelajaran yang bermakna dan pemecahan masalah. C2 memahami atau understand. Memahami ini berkaitan dengan membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber. Memahami juga berkaitan dengan aktivitas mengklasifikasikan dan membandingkan. C3 mengaplikasikan. Mengaplikasikan menunjuk pada proses kognitif mempergunakan satu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan ini berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural dan mengimplementasikan. C4 menganalisis. Merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian
dari permasalahan dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Menganalisis berkaitan dengan proses kognitif, memberi atribut, dan mengorganisasikan. C5. Mengevaluasi. Berkaitan dengan proses kognitif, memberi penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Evaluasi meliputi mengecek dan mengkritisi. Mengecek mengarah pada kegiatan pengujian hal-hal yang tidak konsisten. Mengkritisi berkaitan dengan berpikir kritis peserta didik melakukan penilaian dengan melihat sisi negatif dan sisi positif dari suatu hal, baru kemudian melakukan penilaian dengan menggunakan standar ini. Yang terakhir, C6 menciptakan. Mengarah pada proses kognitif, meletakkan unsur-unsur secara bersamaan untuk membentuk suatu kesatuan yang berhubungan dan mengarahkan siswa untuk menciptakan suatu produk yang belum pernah ada sebelumnya. Menciptakan di sini mengarahkan siswa untuk dapat melaksanakan dan menghasilkan karya yang dapat dibuat oleh semua siswa. 2. Ranah afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, serta sikap. Dalam ranah afektif terdapat 5 cakupan, yaitu A1 menerima, A2 merespon, A3 menghargai, A4 mengorganisasikan, dan A5 karakterisasi menurut nilai. A1 menerima, yaitu kemampuan untuk menunjuk atensi dan penghargaan terhadap orang lain. A2 merespon, kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. A3 menghargai, kemampuan yang menunjukkan nilai yang membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian dan diekspresikan dalam perilaku. A4 mengorganisasikan, yaitu kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. A5 karakterisasi menurut nilai, yaitu kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan interpersonal dan sosial. 3. Ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berorientasi pada keterampilan motorik atau penggunaan otot kerangka. Dalam ranah ini terdapat 5 cakupan, yaitu P1 meniru, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, dan P5 naturalisasi. P1 meniru terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. P2 manipulasi menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. P3 presisi. Ini memerlukan kecermatan, proporsi dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. P4 artikulasi. Ini menekankan koordinasi suatu rangkaian dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi. Yang terakhir, P5 naturalisasi. Ini menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Jadi, kata kerja operasional merupakan kata kerja yang menggambarkan bentuk perilaku yang ingin dicapai melalui suatu pembelajaran. Kata kerja operasional terdapat 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farahdina Rifatul Mujahidah, NIM T2019-1221. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan tolak ukur ketercapaian suatu kompetensi dasar.
Indikator pencapaian kompetensi juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2, dan kemampuan yang dapat diukur atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi 3 dan kompetensi inti 4. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi ini dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator yang dikembangkan juga harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, satuan pendidikan, serta potensi daerah. Nah, ini adalah gambar contoh kata kerja operasional yang ini termasuk ke dalam ranah kognitif yang isinya ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 yang digunakan untuk mengembangkan indikator. Guru dapat mengembangkan setiap kompetensi dasar menjadi 2 atau lebih indikator karena hal tersebut sesuai dengan tingkat keluasan dan kedalaman kompetensi dasar. Contohnya di sini ada kompetensi dasar dari materi ibadah haji dan umroh. KD ketiga 3.10 dikembangkan menjadi 7 indikator, sedangkan 4.10 dikembangkan menjadi 1 indikator. Saya akan melanjutkan presentasi dari presentator yang sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai indikator penilaian. Indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi. Indikator penilaian dirumuskan untuk dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik, maupun evaluator. Manfaat indikator penilaian. 1. Guru dapat mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes ataupun non-tes. Yang kedua, peserta didik dapat mempersiapkan diri mengikuti penilaian tes maupun non-tes. Dengan demikian, peserta didik dapat mengukur kemampuan dirinya. Dan yang ketiga adalah dapat membantu pimpinan sekolah dalam memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran dan penilaian di kelas. Dan yang keempat, bermanfaat bagi orang tua dan masyarakat, dapat mendorong terhadap pencapaian kompetensi siswa lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Rifatul Mujaidah, NIM T2019-1221. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pengembangan indikator. Tapi sebelum masuk ke langkah-langkah pengembangan indikator, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pengembangan indikator. Nah, yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu harus dikembangkan menjadi 3 indikator. Nah, minimal menjadi 3 indikator. Nah, kemudian yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntunan kompetensi yang terdapat dalam kata kerja operasional yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang ketiga, indikator harus menggambarkan isi dari kompetensi dasarnya. Jadi, indikatornya itu tidak boleh melenceng jauh dari kompetensi dasarnya, harus benar-benar menggambarkan isi, menjabarkan dari kompetensi dasar. Kemudian yang keempat, indikator harus mencakup minimal dua aspek tingkat kompetensi dan karakteristik materi pembelajaran. Kemudian yang kelima, indikator harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Nah, maka dari itu menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Nah, kemudian yang kelima, indikator harus mencakup ranah kognitif atau pengetahuan, ranah afektif atau sikap, kemudian ranah psikomotorik atau keterampilan. Nah, jika ketentuan-ketentuan tadi sudah terpenuhi dalam pengembangan indikator, maka langkah selanjutnya adalah pengembangan indikatornya.
Nah, langkah yang pertama, kita perlu menganalisis tingkat kompetensi dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian, langkah pertama ini kita juga harus mengetahui atau menganalisis bahwa dalam sebuah KD itu ada sebuah target pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian, kompetensi dasar itu juga memiliki 3 unsur. Nah, unsur yang pertama ada kata kerja dari kompetensi dasar. Yang kedua itu dalam KD ada dimensi materi. Kemudian ada variabel. Nah, langkah yang kedua menganalisis kebutuhan dan potensi. Nah, menganalisis kebutuhan dan potensi ini sangat diperlukan. Mengapa sangat diperlukan? Karena hal tersebut, menganalisis kebutuhan dan potensi peserta didik sekolah dan daerah itu diperlukan untuk pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Nah, jadi jika analisis KIKD-nya dan kebutuhan potensi dan kebutuhannya sudah dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan indikatornya. Nah, demikian itu adalah langkah-langkah pengembangan indikator. Menganalisis kebutuhan dan potensi. Nah, menganalisis kebutuhan dan potensi ini sangat diperlukan. Mengapa sangat diperlukan? Karena hal tersebut, menganalisis kebutuhan dan potensi peserta didik sekolah dan daerah itu diperlukan untuk pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Nah, jadi jika analisis KIKD-nya dan kebutuhan potensi dan kebutuhannya sudah dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan indikatornya. Nah, demikian itu adalah langkah-langkah pengembangan indikator.